Loh. Kak Elda, kenapa kamu murung? Kak Dudu. Ya nih Kak, aku males banget. Aku tuh lagi banyak tugas, banyak PR. Gak mana habis ini aku ujian. Tenang Kak Elda, kamu pasti bisa. Kamu harus semangat, kamu harus sukacita terus. Yuk kita adik-adik di rumah yuk untuk memuji Tuhan bersama-sama. Biar kamu juga tambah sukacita. Boleh Kak? Oke. Yuk. Yuk. Ada Kak Dedi ternyata. Ada Kak Dedi. Boleh ya, ikut ya? Boleh banget dong. Cita sama Kak Dudu sama Kak Elda. Yuk. Aku boleh main tidak? Boleh. Bagus tuh. Boleh Kak Dedi. Yuk adik-adik, semangat kan memuji Tuhan, biar kita tambah sukacita. Adalah sukacita di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku adalah sukacita di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Gimana Kak Elda, udah tambah seneng belum? Iya nih Kak, aku udah tambah sukacita. Yuk kita pujikan lagi. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku adalah sukacita di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Diberikan Tuhanku. Ya, Kak Elda udah seneng kan sekarang? Iya nih Kak, gimana puji rasanya? Tuhan, aku udah sukacita banget. Waduh. Jadi pengen muji Tuhan lagi nih. Yuk. Tapi tunggu dulu. Kita doa dulu ya sebelum dimulai. Oh iya, lupa berdoa kan Kak. Iya. Yuk adik-adik yang di rumah, lipat tangan kalian, tutup mata, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih atas pagi hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul kembali, dapat memuji Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan. Beracaralah dari awal pertengahan hingga akhir acara ibadah ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Semua di sini Kak Dudu juga siap kan untuk jadi laskar Kristus? Kalau jadi laskar Kristus itu tidak boleh cemberut. Iya benar, harus sukacita harus terus. Semangat terus, harus sukacita. Oke. Adik-adik yang di rumah, kita mau jalan di tempat ya. Yuk. Yang semangat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, hormat gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita pujikan dari awal dengan lebih semangat lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, hormat gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus,
cermat gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Oh ya adik-adik, tiba saatnya nih untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita ya. Buka telinga lebar-lebar supaya kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sikap berdoa yang baik. Sikap doa yang baik adik-adik. Jadikan aku terang-Mu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Kita pujikan dari awal ya, dengan hati yang sungguh-sungguh. Aku terang-Mu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Jadikan aku terang-Mu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap Tuhan untuk menjadi terang dimanapun kami berada. Kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, untuk saat ini kami mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati kami, Tuhan buka telinga kami, supaya firman itu dapat tertanam subur dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hai dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Mira di ibadah online hari ini. Nah, walaupun kita masih online ya adik-adik, tapi Mbak Mira berharap kita semuanya tetap dalam sukacita seperti pujian yang kita nyanyikan hari ini. Tuhan Yesus memberikan sukacita yang melimpah atas hidup kita. Maka hari ini kita harus lebih bersukacita dari hari-hari yang kemarin ya. Oke. Hari ini Kak Mira mau cerita tentang salah satu murid Tuhan Yesus. Ayo, Kak Mira mau tanya nih, ada berapa murid Tuhan Yesus? 7? 9? 12? Ada berapa adik-adik? Ayo, semuanya bisa jawab ya. Ya, betul, ada 12 murid Tuhan Yesus, ada 12. Tapi, Mira mau tanya nih, siapa sih murid Tuhan Yesus yang dulunya dia adalah penjala ikan? Apa tuh itu penjala ikan? Adik-adik tahu? Penjala ikan itu adalah seorang nelayan atau orang yang pekerjaannya adalah mencari ikan di laut. Nah, adik-adik, kira-kira siapa ya nama murid Tuhan Yesus itu? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Dia adalah Simon Petrus. Nah, Kak Mira mau cerita tentang Simon Petrus. Simon Petrus ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang pertama. Dia ketika menjala ikan dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi salah satu muridnya. Tapi setelah Petrus dipanggil oleh Tuhan, dia tidak lagi menjadi penjala ikan.
tidak lagi menjadi nelayan, tidak lagi menjadi orang yang pekerjaannya mencari ikan setiap harinya. Tetapi Petrus menjadi penjala manusia. Apa itu penjala manusia? Penjala manusia adalah orang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Petrus mengikuti Tuhan Yesus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada setiap umat manusia. Nah, adik-adik, di dalam perjalanannya bersama Tuhan Yesus, Yesus banyak sekali menceritakan firman Tuhan dan melakukan mujizat. Petrus melihat banyak sekali mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Adik-adik masih ingat gak cerita minggu-minggu lalu? Seperti contohnya Tuhan Yesus menyembuhkan siapa? Ayo, orang lumpuh dan orang buta. Tuhan Yesus juga memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan masih banyak sekali mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Petrus pun juga mengalami mujizat atas hidupnya. Nah, coba adik-adik bisa tebak ya. Ayo mujizat yang Petrus alami. Salah satunya adalah Petrus, apa? Berjalan di atas air. Wah, keren sekali ya adik-adik ya. Petrus bisa berjalan di atas air. Itu adalah mujizat yang boleh terjadi atas kehidupan Petrus. Nah, adik-adik mau tahu cerita selanjutnya? Kita lihat sama-sama ya video berikut ini. Menurutmu apa yang akan dilakukan Kayafas pada Yesus dari Nazaret? Oh, dia akan mendapat ganjarannya bersama dengan pengikutnya. Kamu orang yang bersama Yesus, orang Galilea itu kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Orang itu bersama Yesus dari Nazaret. Sumpah, aku tidak kenal orang itu. Kau pasti salah satu dari mereka. Kami bisa tahu dari logat Galileamu. Terkutuklah jika aku berbohong. Aku tidak kenal orang itu. Sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau akan menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Katanya ke Praetorium. Seorang yang namanya Pontius Pilatus akan menghakimi dia sekarang. Siapa orang itu? Itu Petrus. Ada apa dengannya? Iya, mungkin kau tahu, sedih karena temannya Yesus ditangkap. Superbook. Suatu saat dalam perjamuan malam bersama, Yesus berkata kepada ke-12 muridnya bahwa malam hari ini imanmu akan tergoncang karena aku. Namun ada salah satu murid Tuhan Yesus yang berkata, yaitu Simon Petrus. Dia berkata seperti ini, biarpun iman mereka semuanya tergoncang, tetapi imanku tidak akan pernah tergoncang. Sekalipun aku harus mati, aku dianiaya, tapi aku tidak akan pernah meninggalkan imanku. Nah, adik-adik, ketika Petrus
berbicara seperti itu, Tuhan Yesus mengingatkan kepada Petrus bahwa Petrus harus berhati-hati terhadap perkataannya, karena perkataan Petrus yang ini membuat dirinya terjerat. Iblis bisa menggunakan perkataan Petrus ini untuk menjerat dirinya sendiri. Nah, ternyata benar adik-adik, seperti video yang kita lihat tadi ya, semuanya sudah lihat ya. Ternyata apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus ditangkap dan hendak disalibkan, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Waktu itu ditanya, kamu salah satu murid Tuhan Yesus ya? Petrus bilang, aku tidak mengenal Yesus. Aku bukan muridnya Tuhan Yesus. Aku tidak mengenal Tuhan Yesus. Wah, padahal adik-adik tahu ya, Petrus itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Tapi waktu itu Petrus menyangkal bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Dan ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus, ada apa tadi ayo? Ada ayam yang berkokok. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Berapa kali? 3 kali ya. Ayam itu mengingatkan Petrus bahwa ia sudah berdosa. Ia teringat dengan perkataan Tuhan Yesus bahwa nanti ketika aku ditangkap dan hendak disalibkan, kamu akan menyangkal. Dan benar kata Yesus bahwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Petrus sangat sedih. Petrus merasa berdosa dan imannya telah gagal. Adik-adik, ternyata Petrus tidak sungguh-sungguh ya mengasihi Tuhan Yesus. Dia mengira bahwa dia sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus ditangkap dan hendak disalibkan, Petrus ternyata takut. Dia takut dianiaya. Dia takut juga menderita. Dia takut untuk disalibkan juga. Wah, sangat menyedihkan ya adik-adik. Padahal Tuhan Yesus sangat mengasihi Petrus. Tidak hanya mengasihi Petrus, Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Bahkan dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Adik-adik, hari ini kita belajar ya sama-sama untuk kita boleh mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetap kuat, berjuang bersama, setia sampai akhirnya. Sehingga kita boleh menerima mahkota kehidupan. Nah, Kak Mira mau baca ini Alkitab ya. Di kitab Wahyu. Kitab Wahyu 2 ayat 10b. Demikian firman Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hari ini kita belajar sama-sama ya adik-adik. Mengasihi Tuhan Yesus, setia sampai nanti, setia sampai akhirnya. Maka ada satu berkat, yaitu mahkota kehidupan yang diberikan Tuhan Yesus pada kita semua. Yuk kita berdoa sama-sama. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kepada setiap kami untuk kami boleh memiliki iman yang teguh, untuk kami boleh mengasihi Engkau dan setia sampai nanti akhirnya Tuhan. Kami boleh menerima mahkota kehidupan yang daripada Engkau. Kami boleh menerima kehidupan kekal yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap teladan yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami. Engkau setia, Engkau mengasihi kami, dan hari ini pun kami juga akan melakukan hal yang sama kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Gimana tadi ibadahnya? Pasti seru ya Kak Dudu? Seru banget dong. Pokoknya jangan sampai terlewatkan ibadah online selanjutnya ya.
Dan jangan lupa subscribe di YouTube channelnya Like juga. LDGs Fitri Evata. Dan jangan lupa follow IG-nya juga ya. Iya Oke, dong. teman-teman, adik-adik di rumah. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa minggu depan. Dah, Tuhan Yesus Dadah. memberkati. Tuhan Yesus memberkati.